Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isanuddin, NIM 3922605021 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan proyek dari mata kuliah kewirausahaan dan dosen pengampu, yaitu Ibu Atmawati, SPD MSc. Dan proyek yaitu buat proposal kewirausahaan. Latar belakang pembuatan proposal: suatu usaha bermula dari kreativitas, maka akan terciptalah suatu ide usaha yang sangat kreatif. Menjalankan bisnis kecil atau besar dimulai di titik nol. Bukti mengatakan bahwa usaha besar berawal atau dimulai dari yang kecil merupakan langkah awal untuk menjadi pengusaha besar, dan semua itu diperlukan waktu, pengalaman, dan cara mengelolanya. Selain itu, setiap awal usaha pasti mempunyai risiko, keuntungan, dan rugi. Banyak manfaat yang didapat dari memiliki dan mengelola bisnis seperti restoran, merchandise, dan lain sebagainya. Merupakan salah satu yang bermanfaat bagi dari segi kemandirian dan modal usaha sendiri. Modal usaha yang diperlukan untuk membuka usaha itu tidaklah sulit, hanya saja kita harus mempunyai kreativitas dan kemauan untuk mendalami bidang tersebut. Kemudian, maksud dan tujuan usaha. Maksud dalam pembuatan makalah proposal ini tidak lain untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata perkuliahan kewirausahaan. Adapun tujuan dalam tugas makalah proposal ini perencanaan bisnis, yaitu yang pertama, mengestimasikan pemikiran kita dalam hal perencanaan bisnis yang sangat menjanjikan. Yang kedua, merealisasikan teori perkuliahan kewirausahaan dalam praktek lapangan kerja atau berusaha sendiri yang sesungguhnya. Yang ketiga, mengetahui dan memahami seluk-beluk tentang kewirausahaan, membuka usaha sendiri sebagai modal untuk membangun kreativitas. Kemudian, marketing mix. Produk. Nama produk yang saya ini berjenis kue, yaitu brownies yang berisi buah dan kualitas buah-buahan yang sangat segar dan manis, dan dijamin enak dan lezat rasanya. Kemudian, merek produk. Untuk nama brand usaha saya diberi nama yaitu kue brownies kenangan, bisa disingkat KBK. Kemudian, untuk kemasan, dalam produk yang saya jual ini tidak terlalu sulit untuk mengemasnya, hanya dibutuhkan dus dan cup, disesuaikan dengan ukurannya untuk mempercantik dan membuat produk itu menarik. Kemudian, B yaitu price atau harga. Modal: sewa tempat atau kios sebesar 5 juta rupiah, alat-alat perlengkapan sebesar 3 juta rupiah, kemudian bahan baku 2 juta rupiah, kemudian listrik, telepon, dan lain sebagainya sebesar 500.000 rupiah. Total modal yaitu 10.500.000 rupiah. Untuk keuntungan yang diperkirakan untuk jika satu harinya jual 25 brownies dengan harga jual 20.000, maka akan mendapatkan dalam satu hari 500.000. Kemudian, jika dalam satu bulan atau 26 hari, yaitu dikalikan 500.000, yaitu 13 juta rupiah. Break even pointnya: modal dibagi laba. Modalnya tadi 10.500.000 dibagi dengan labanya yaitu 2.500.000, jadi hasilnya 4,2 bulan. Jadi dengan perhitungan keuangan di atas titik balik BEP, yaitu 4 atau 5 bulan sudah kembali modal kita. Jelas ini adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Kemudian C, place atau tempat. Saya menjual produk ini di sekitar tempat yang ramai, yang kira-kira orang dapat melihat toko atau kios saya.
Kemudian promosi yang saya lakukan dalam menawarkan produk berawal dari sistem pemasaran dan penjualan yang sederhana, berlangsung dari mulut ke mulut, tester serta menerima pesanan pada acara-acara tertentu. Kemudian aspek dan pemasaran. Segmentation. Sasaran konsumen dalam bisnis atau usaha saya ini adalah semua masyarakat dalam dan masyarakat umum. Dan sebagai wirausaha, saya akan selalu berusaha mengembangkan produk saya ini agar dikenal dan diterima di masyarakat. Kemudian ada targeting. Target pasar utama saya harus mampu bersaing dan mengalahkan produk-produk yang serupa, namun saya menciptakan inovasi dalam produk yang sejenis. Kemudian yang ketiga, positioning. Saya memposisikan produk ini sebagai produk sederhana namun punya kualitas rasa yang baik dan berbeda tentunya dengan yang mempunyai daya tarik tersendiri dibandingkan produk-produk yang sejenisnya, agar menarik konsumen untuk membelinya. Kemudian untuk penutup yaitu kesimpulan, dan saya simpulkan bahwa dalam dunia usaha yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk yang kita pasarkan atau jual, yaitu dengan cara menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang kita tawarkan, bahwa produk yang kita tawarkan sesuai dengan keinginan konsumen dan kualitas yang baik. Hal ini bertujuan supaya konsumen loyalty terhadap produk yang ditawarkan, karena konsumen yang puas maka mereka akan kembali membeli produk yang kita tawarkan dengan sendirinya. Ini akan mendatangkan keuntungan bagi suatu usaha kita yang sesuai dengan misi dan target penjualan yang diharapkan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.